Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zil Fajri, NIM 0522020413. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tafsir ekonomi tentang Al-Falah dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 90. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin pada pembahasan kali ini. Baik, langsung saja. Saya akan membacakan ayat dari surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijasum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 ini menjelaskan larangan terhadap khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib, karena semuanya termasuk perbuatan syaitan. Pada akhir ayat disebutkan, pada akhir terjemahan disebutkan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung atau tuflihun. Kata tuflihun berasal dari kata al-falah yang berarti keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, dan kesejahteraan hidup dunia maupun di akhirat. Adapun tafsir ekonominya yaitu dalam perspektif ekonomi Islam, al-falah bukan hanya keuntungan materi, tetapi keberhasilan yang membawa keberkahan, keadilan, dan ketenangan hidup. Baik, kita masuk di poin pertama, yaitu al-falah berarti ekonomi yang lebih al-falah berarti ekonomi yang bersih dan halal. Ayat ini melarang khamar dan judi karena keduanya merusak harta dan akal manusia. Dalam ekonomi, judi menghasilkan keuntungan tanpa kerja yang adil, dan khamar menyebabkan pemborosan dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, ekonomi Islam mengajarkan bahwa keberhasilan sejati diperoleh melalui seperti usaha yang halal, kerja yang jujur, dan transaksi yang adil. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu al-falah menolak penghasilan yang merugikan masyarakat. Judi dan khamar sering menimbulkan kemiskinan, hutang, konflik keluarga, dan kerusakan sosial. Secara ekonomi, hal ini menyebabkan masyarakat tidak produktif dan tidak stabil. Maka Islam melarang aktivitas ekonomi yang merusak moral dan mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain atau menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu al-falah menekankan keberkahan, bukan hanya keuntungan dalam ekonomi konvensional.
Ukuran sukses sering hanya keuntungan besar. Namun, dalam ekonomi Islam, al-falah berarti harta yang halal digunakan dengan baik, membawa manfaat dan mendapatkan ridha Allah. Jadi seseorang belum tentu disebut sukses jika kaya tetapi hartanya berasal dari hal yang haram atau merugikan orang lain. Selanjutnya, al-falah menciptakan keseimbangan dunia dan akhirat. Konsep al-falah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus memenuhi kebutuhan hidup, menjaga moral dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya mengajar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan ketenangan batin. Kesimpulan dari pembahasan kali ini itu adalah bahwa keberhasilan sejati dalam ekonomi diperoleh dengan menjauhi aktivitas haram seperti judi dan khamar, serta menjalankan usaha yang halal, adil dan bermanfaat. Al-falah bukan sekadar kaya, tetapi mencapai kesejahteraan dan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya baik, mungkin itu saja pembahasan saya untuk kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.